Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu agar bisa mengikuti perkuliahan pagi hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah telaah kurikulum dan buku teks ekonomi, yang anggotanya saya Alfian, rekan saya yang pertama Ina Yustika, yang kedua Triana Putri Sakinah, yang ketiga Safira Wahyuni, dan yang keempat Veronica Isdihar. Kami akan menjelaskan penjelasan kami. Yang pertama, saya sendiri yang akan menjelaskannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang buku yang kami telaah dengan kelompok kami. Yang pertama itu adalah judul buku. Judul buku yang kami telaah adalah buku ekonomi untuk SMA atau MA kelas 10. Kontributor naskah atau penulis. Buku ini ditulis oleh Evi Nuraini dan Dwina Merdekawati. Penelaah dari buku ini adalah kelompok kami, kelompok 1 mata kuliah telaah kurikulum dan buku teks ekonomi. Penyedia terbitan. Buku ini disediakan oleh Mass Media Buana Pustaka. Keterangan penyedianya Mass Media Buana Pustaka. Tahun terbit. Buku ini diterbitkan pada tahun 2013. Keterangan diterbitkan tahun 2013. Tebal buku. Buku ekonomi yang kami telaah ini memiliki ketebalan 256 halaman. Dan ditunjukkan untuk atau pemakai buku ini ditunjukkan untuk SMA atau MA kelas 10. ISBN dari buku ini adalah 9686022326269. Kelayakan isi. Yang pertama, kesesuaian materi dengan SK dan KD. Semua materi yang terkandung dalam buku sesuai dengan standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD. Keterangan semua materi telah sesuai dengan kompetensi dasar dan standar kompetensi. Yang kedua, kelengkapan materi. Materi yang disajikan mencerminkan jabaran yang mendukung pencapaian semua kompetensi dasar. Keterangannya, semua materi yang terdapat dalam buku ekonomi ini sudah mencerminkan jabaran yang mendukung semua kompetensi dasar atau KD. Kedalaman materi. Materi yang disajikan mulai dari pengenalan konsep, definisi, prosedur, tampilan output, contoh kasus, latihan, sampai dengan interaksi antar konsep sesuai dengan tingkat pendidikan peserta didik dan sesuai dengan diamanatkan oleh kompetensi dasar. Keterangannya, semua materi disajikan sesuai dengan yang diamanatkan oleh kompetensi dasar. Kedua, keakuratan materi. Yang pertama, keakuratan konsep dan definisi. Materi dalam buku teks harus disajikan secara akurat untuk menghindari miskonsepsi yang dilakukan siswa. Konsep dan definisi harus dirumuskan dengan tepat untuk mendukung tercapainya KD atau kompetensi dasar. Keterangan pada bab 1 konsep ilmu ekonomi dalam buku teks terbitan Mass Media yang dianalisis ini. Materi telah disajikan secara akurat dan tidak menimbulkan miskonsepsi yang dilakukan siswa. Hal ini dapat kita lihat pada setiap materi yang ditampilkan pada setiap bab. Keakuratan fakta dan data. Fakta dan data di dalam buku ini telah seperti dengan buku ekonomi lainnya. Artinya, buku ini sudah layak untuk dipakai atau dibaca oleh pembaca.
Keterangannya, fakta dan data yang terkandung di dalam buku ekonomi ini telah sesuai dengan ilmu ekonomi. Ketiga, keakuratan contoh dan kasus. Contoh dan kasus yang ada di buku telaah sesuai dengan ilmu ekonomi. Keterangannya, contoh kasus yang terkandung di dalam buku ekonomi sesuai dengan perkembangan ilmu ekonomi. Selanjutnya, keakuratan gambar, diagram, dan ilustrasi. Keakuratan gambar, diagram, dan ilustrasi disajikan secara benar menurut kelaziman yang digunakan dalam bidang ilmu ekonomi. Keterangannya, gambar, diagram, dan ilustrasi yang disajikan sesuai dengan kenyataan dan efisien untuk meningkatkan pemahaman peserta didik. Seperti di halaman 10-12, halaman 19-33. Selanjutnya, keakuratan istilah. Istilah-istilah teknis sesuai dengan kelaziman yang berlaku di bidang ilmu ekonomi. Keterangannya, istilah-istilah teknis yang digunakan dalam buku ekonomi ini telah sesuai dengan bahasa. Di halaman 6-7, halaman 19. Yang terakhir, keakuratan acuan pustaka. Pustaka disajikan secara akurat serta setiap pustaka acuan dan dalam teks dan sebaliknya setiap acuan dalam teks terdapat pustakanya. Keterangan pustaka disajikan secara benar menurut kelaziman yang digunakan dalam bidang ekonomi. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Alfian. Saya Syafira Wahyuni akan melanjutkan pembahasan tentang komponen telaah buku teks, penjelasan, dan keterangan. Komponen telaah buku teks yang ketiga itu adalah kemuktahiran materi. Yang A, kesesuaian materi dengan perkembangan ekonomi di Indonesia. Penjelasannya, materi yang disajikan aktual yaitu sesuai dengan perkembangan ekonomi di Indonesia. Keterangan, materi yang disajikan aktual, akurat, dan up-to-date sesuai dengan perkembangan ekonomi di Indonesia. Komponen telaah buku teks yang B, gambar, diagram, dan ilustrasi aktual. Penjelasannya, gambar, diagram, atau grafik dan ilustrasi diutamakan yang aktual. Dapat juga dilengkapi penjelasan atau perbandingan dengan perangkat yang telah ada. Keterangannya, contoh diagram dan grafik juga ilustrasi bersifat aktual yang bersifat dalam kehidupan sehari-hari. Komponen telaah buku teks yang C, contoh dan kasus aktual. Penjelasannya, contoh dan kasus aktual yaitu sesuai dengan perkembangan ekonomi di Indonesia. Keterangannya, contoh dan kasus disajikan aktual dan sesuai dengan perkembangan ekonomi di Indonesia. Komponen telaah buku teks yang D menggunakan contoh kasus di Indonesia. Penjelasannya, contoh dan kasus disajikan sesuai dengan situasi serta kondisi di Indonesia. Keterangannya, karena pembahasan materi mengenai dasar-dasar ekonomi yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Komponen telaah buku teks yang E, kemuktahiran pustaka. Penjelasannya, pustaka dipilih yang mutakhir. Keterangan, pada pustaka dalam buku memuat materi yang mutakhir sesuai dengan kebutuhan mencapai SK dan KD pada daftar pustaka. Selanjutnya, komponen telaah buku teks yang keempat itu mendorong keingintahuan. A, mendorong rasa ingin tahu. Penjelasannya, uraian latihan atau contoh-contoh kasus yang disajikan mendorong peserta didik untuk mengerjakannya lebih jauh dan menumbuhkan kreativitas. Keterangannya, uraian latihan atau contoh kasus yang disajikan mendorong peserta didik untuk mengerjakannya lebih jauh dan menumbuhkan kreativitas. Terdapat pada halaman 14, halaman 44, halaman 60, halaman 60, halaman 90, halaman 144, dan halaman 170. Komponen telaah buku teks yang B mendorong keinginan untuk mencari informasi lebih jauh. Penjelasannya, uraian latihan atau contoh-contoh kasus yang disajikan mendorong peserta didik untuk mengetahui materi lebih jauh. Keterangannya,
Buku ini dapat mendorong keinginan peserta didik untuk mencari informasi lebih jauh dengan berdiskusi bersama kelompok dan menanyakan pertanyaan kepada guru. Itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan kepada rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu materi tentang kelayakan penyajian. Yang pertama, teknik penyajian. Konsistensi sistematika penyajian. Sistematika penyajian dalam setiap bab taat asas, memiliki pendahuluan, isi, dan rangkuman. Pada buku ekonomi ini, konsistensi penyajian dalam setiap bab sudah konsisten pada awal semester. Yang kedua, keruntunan konsep. Penyajian konsep disajikan secara runtun, mulai dari yang mudah ke sukar, dari yang konkret ke abstrak, dan dari yang sederhana ke kompleks, dari yang dikenal sampai yang belum dikenal. Semua keruntunan konsepnya sudah dibuat sedemikian rupa, sehingga materi yang ditampilkan sangat jelas runtunnya dari yang mudah baru ke yang sulit, serta pada materi awal sudah dipermudah untuk mempelajari materi selanjutnya sesuai dengan konsep. Keseimbangan antar bab. Penyajian materi dalam buku teks dilengkapi dengan gambar, ilustrasi, tabel yang disajikan secara jelas, menarik, dan sesuai dengan topik yang disajikan sehingga materi lebih di setiap bab seimbang. Keseimbangan dalam materi ekonomi sudah dilengkapi bagian pendahuluan, isi, dan rangkuman di setiap babnya. Selanjutnya, pendukung penyajian. Bagian pendahuluan. Terdapat pendahuluan tentang apa yang akan dibahas peserta didik pada bab tersebut dalam upaya membangkitkan motivasi belajar. Terdapat uraian tentang apa yang akan dicapai oleh peserta didik jika telah selesai mempelajari materi pada buku teks ini, yang terdapat pada awal bab dan disertakan juga gambar penunjangnya, yang berguna untuk membangkitkan motivasi belajar peserta didik. Lalu, bagian isi. Terdapat contoh-contoh soal yang dapat membantu menguatkan pemahaman konsep yang ada dalam materi. Setiap contoh perlu dilengkapi dengan bukti hasil percobaan atau output. Sudah terdapat contoh-contoh soal pada buku ekonomi ini yang diberikan pada setiap sub-sub bab yang dapat membantu dan memperjelaskan peserta didik mengenai aplikasi rumus-rumus yang telah diajarkan sebelumnya. Hanya saja contoh yang diberikan masih bersifat sederhana. Selanjutnya, bagian penyudah. Materi yang terdapat di dalam buku ini telah mencakup untuk pembahasan khusus kelas 10 SMA atau MA yang telah dijelaskan atau dipaparkan. Semua yang telah dibahas di dalam buku teks ekonomi ini sesuai dengan pembelajaran ekonomi yang ada di kelas 10 SMA atau MA. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penyajian dan pembelajaran. Yang A, keterpusatan pada peserta didik. Penyajian materi bersifat interaktif dan partisipatif yang memotivasi peserta didik terlihat secara mental dan emosional dalam mencapai SK dan KI, sehingga antara peserta didik termotivasi untuk belajar secara konstruktif tentang berbagai personal kebahasaan dan kesatuan. Sajian materi menempatkan peserta didik sebagai subjek pembelajaran, sehingga uraian dalam buku perlu didukung oleh kegiatan yang mampu membentuk kemandirian belajar peserta didik, misalnya dengan tugas-tugas mandiri. Yang B, merangsang metakognisi peserta didik. Penyajian materi dapat mengembangkan motivasi belajar siswa dan merangsang peserta didik untuk berpikir kreatif tentang apa, mengapa, dan bagaimana mempelajari materi pembelajaran dengan rasa senang. Penyajian materi dapat merangsang daya imajinasi dan kreasi berpikir peserta didik melalui ilusi, analisis, kasus, dan latihan. Yang C, merangsang daya imajinasi, kreasi, dan berpikir kritis peserta didik. Bahasa yang digunakan mampu merangsang peserta didik untuk mempertanyakan suatu hal yang lebih jauh dan mencari jawabannya secara mandiri dari buku teks atau sumber informasi
lainnya. Bahasa yang digunakan sudah cukup mampu dapat merangsang peserta didik dalam mempertanyakan suatu hal yang lebih jauh untuk mencari jawabannya dari sumber-sumber informasi pada buku ekonomi ini. Selanjutnya, koherensi dan keutuhan alur pikir. Yang pertama, ketertautan antar bab, subjek, atau alinea. Penyajian pesan antar subjek dengan bab lain atau subjek dengan subjek atau antara alinea dalam subjek yang berdekatan mencerminkan keutuhan dan keterkaitan isi. Pendekatan penyampaian antar subjek dan antar alinea sudah mencerminkan keutuhan dan terkaitan isi buku ekonomi untuk SMA atau MAN kelas 10. Yang B, keutuhan makna dalam bab atau subjek atau alinea. Pesan atau materi yang disajikan dalam suatu bab, subjek, atau alinea harus mencerminkan suatu tema. Pesan dan materi yang disajikan dalam suatu subjek di dalam bab konsep, permintaan dan penawaran sudah mencerminkan suatu tema. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep yang ke-10 adalah kelayakan bahasa. Di mana kelayakan bahasa itu yang A, lugas. Dari penjelasannya tersebut adalah kelayakan bahasa dalam sebuah buku ekonomi dapat dilihat dari kelugasan bahasa yang dipergunakan dalam wacana tersebut. Kelugasan bahasa tersebut meliputi ketepatan struktur kalimat, keefektifan kalimat, dan kebakuan istilah struktur kalimat dalam wacana juga mempengaruhi kelugasan wacana tersebut. Struktur kalimat dalam wacana harus jelas dan dalam artian penggunaan SP, SPO, dan penggunaan SPOK harus benar-benar diperhatikan. Kemudian, untuk keterangannya sendiri dijabarkan dalam 9 bab yang terdapat dalam buku tersebut mengenai yang pertama itu ada konsep ilmu ekonomi, yang kedua permasalahan ekonomi, yang ketiga perlakuan kegiatan ekonomi, yang keempat konsep pasar dalam perekonomian, yang kelima permintaan, penawaran, dan terbentuknya harga pasar, yang keenam bank, lembaga keuangan bukan bank, dan otoritas jasa keuangan, nomor 7 sistem pembayaran dan alat pembayaran, nomor 8 adalah konsep manajemen, yang ke-9 adalah konsep koperasi. Lalu yang B ada komunikatif. Komunikatif ini bahasa dalam sebuah buku teks harus jelas, mudah dipahami dan dimengerti oleh peserta didik tentunya. Sehingga memudahkan mereka untuk menyerap informasi yang disampaikan. Selain mudah dipahami, juga harus dibuat sebagai bacaan yang menarik. Bahasa yang digunakan juga harus lazim supaya tidak membosankan saat dibaca oleh peserta didik. Untuk keterangannya, bahwa bahan ajar yang terdapat di buku ekonomi itu terdapat sampul, yang kedua ada kata pengantar, yang ketiga ada petunjuk penggunaan, lalu ada silabus, daftar isi, penjelasan materi, dan latihan-latihan soal, dan yang terakhir itu terdapat daftar pustaka. Lalu yang C ada dialogis dan interaktif, di mana pada kemampuan peserta didik dapat memperoleh informasi secara mandiri dari apa yang telah mereka pelajari, baik dari buku teks ekonomi maupun dari sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan materi yang sedang dipelajari. Dalam hal ini,
Tentunya materi yang digunakan harus mampu merangsang dan memotivasi peserta didik untuk berpikir lebih kritis dalam mencari tahu jawaban mereka sendiri. Untuk keterangannya sendiri bahwa kemampuan motivasi tersebut dalam peserta didik dan bahasa yang digunakan harus mampu merangsang peserta didik untuk mempertanyakan sesuatu hal yang lebih jauh dan mencari jawaban secara mandiri dari buku teks dan sumber informasi lainnya. Lalu yang D, ada kesesuaian. Kesesuaian tingkat perkembangan peserta didik, di mana dalam hal ini untuk penjelasannya terdapat konsep materi yang disajikan tentu saja merupakan pilihan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Konsep tersebut harus bersentuhan langsung dengan kebutuhan peserta didik yang akan menginjak usia dewasa ketika mereka lulus SMA nantinya. Maka oleh karena itu, materi yang harus disajikan tentunya harus dapat meningkatkan kemampuan dari intelektual peserta didik. Dalam hal ini, keterangannya mempunyai penjelasan konsep yang sudah cukup sesuai dengan perkembangan pola pikir peserta didik secara kognitif, serta bahasa yang digunakan sudah cukup sesuai pada tingkat kematangan emosional peserta didik yang ada dalam hal ini merupakan siswa kelas 10 yang ada di buku kelas 10. Lalu yang E, ada kesesuaian dengan bahasa Indonesia. Terdapat ketepatan bahasa dan ketepatan ejaan. Dalam hal ini, dalam ketepatan bahasa dalam buku tersebut harus memiliki aspek-aspek yang telah disebutkan seperti yang telah kita sebutkan di atas, harus memperhatikan kaidah penulisan bahasa yang baik dan benar. Semua penulisan dalam buku teks harus sesuai dengan pedoman ejaan yang disempurnakan dan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang meliputi pemakaian huruf, penulisan kata dasar, penulisan unsur serapan, tanda baca, pemakaian huruf kapital, materi, maupun latihan dalam buku teks, ekspansi diri, dan akademik sejauh yang diperhatikan sudah sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, penggantian antara bacaan antar nomor maupun antar topik telah menggunakan huruf kapital yang sesuai. Lalu untuk keterangannya, tata kalimat yang digunakan sebagian besar sudah mengacu kepada kaidah tata bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan pesan yang ada dapat tersampaikan kepada peserta didik. Kemudian, untuk ejaan sendiri, penggambaran istilah dan penggambaran simbol yang ada pada suatu konsep harus konsisten antara bagian dalam buku. Penggunaan istilah sebuah buku teks harus jelas dan dapat dipahami oleh peserta didik. Istilah dalam buku teks selalu berkaitan dengan topik dalam wacana yang dipelajari sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang membuat peserta didik itu bingung ketika membacanya. Untuk keterangannya sendiri, bahwa ejaan yang digunakan dalam buku teks sebagian besar harus sesuai EYD, walaupun ada beberapa yang belum sesuai namun tetap bisa dipahami bahasanya dalam buku teks tersebut. Baiklah, untuk poin ke-11 terdapat kelayakan grafikan. Poin ke-11 ini terdapat A, ukuran buku. Untuk penjelasannya,
buku teks ekonomi yang kami telaah pada kelas 10 memiliki ukuran 17,6 dikali 25 cm. Lalu keterangannya sendiri sama seperti penjelasan tadi, ukuran buku teks ekonomi untuk SMA atau MA kelas 10 17,6 dikali 25 cm. Lalu terdapat poin B, desain kulit. Desain kulit ini memiliki huruf yang digunakan. Untuk penjelasan sendiri, huruf yang digunakan pada buku teks ekonomi kelas 10 adalah font Calibri ukuran 11 pt. Untuk keterangan sendiri menggunakan font Calibri 11 pt. Huruf yang digunakan itu sederhana dan komunikan. Lalu ada poin C, tipografi kulit buku. Pada tipografi yang digunakan di dalam buku teks ekonomi SMA atau MA kelas 10 sudah menata huruf sesuai dengan ukuran yang memiliki kesan kepada pembaca agar pembaca mendapat kenyamanan di saat membacanya. Untuk keterangannya sendiri, pada tipografi buku teks ekonomi SMA atau MA kelas 10 sudah cukup bagus dan dapat menarik perhatian dan minat para pembaca. Lalu ada poin yang D, ilustrasi kulit buku, di mana untuk penjelasannya sendiri, desain kulit muka dan punggung dan belakang dalam buku ekonomi telah ekspresikan diri dan akademik untuk SMA atau kelas 10 sudah termasuk dalam suatu kesatuan yang utuh. Elemen warna, ilustrasi, dan tipografinya sudah ditampilkan secara harmonis dan sudah saling keterkaitan satu sama lain antara isi dan semuanya sudah berkecocokan. Lalu untuk keterangan sendiri, pada penampilan kulit muka, belakang, dan punggung sudah harmonis, memiliki irama, dan kesatuannya sudah memiliki kekonsistenan satu sama lain. Untuk poin E, ada desain isi buku. Pada desain isi buku terdapat tata letak isi atau konsisten, letak harmonis, tata letak lengkap, tata letak mempercepat pemahaman. Dalam penjelasannya sendiri, di dalam buku teks ekonomi untuk SMA atau MA kelas 10 ini yang terdapat pada bagian isi buku telah seperti dengan buku biasanya masih sama, konsisten, tata letak harmonis, tata letak lengkap, dan tata letak mempercepat pemahaman sehingga membuat pembaca dapat mempercepat dan mengerti materi yang disajikan. Untuk keterangannya sendiri, tata letak seperti konsisten, tata letak harmonis, tata letak lengkap, dan tata letak mempercepat pemahaman yang ada dalam buku teks ekonomi yang ditelaah ini untuk SMA atau MA kelas 10 sudah cukup baik dan dapat mempercepat pemahaman isi materi untuk pembaca. Lalu untuk tipografi isi buku, untuk penjelasannya, buku teks ekonomi untuk SMA atau MA kelas 10 ini sudah menata huruf kesesuaian dengan ruang yang kesediaan di dalam buku tersebut dan dapat mudah dipahami isi materi oleh para pembacanya. Untuk keterangannya sendiri, pada buku teks ekonomi untuk SMA atau MA kelas 10, penataan huruf sudah baik dan rapi sehingga dapat mempercepat pemahaman materi oleh pembaca. Untuk ilustrasi isinya sendiri, pada penjelasannya itu buku teks ekonomi ini telah mampu mengungkapkan makna arti dari sebuah objek dan ilustrasi ini menimbulkan daya tarik tentunya. Untuk keterangannya sendiri, buku teks ekonomi ini sudah ekspresi diri dan akademik untuk SMA kelas 10 dan ditelaah ilustrasi ini sudah memenuhi kriteria. Itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sekian penjelasan hasil diskusi kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Dan kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.